Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada sesi kedua, lanjutan dari materi sebelumnya, tetap pada tema siap menyambut hibah penelitian kompetitif nasional tahun 2021. Pada sesi kedua ini, kita akan membahas panduan penelitian edisi 13 yang baru saja dikeluarkan sebagai pedoman hibah kita untuk pendanaan tahun 2021, termasuk pada bagian ini kita akan jelaskan karakteristik dari setiap skim penelitian yang ditawarkan. Selamat menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita akan melihat secara singkat panduan penelitian edisi 13 yang sudah disampaikan pada kegiatan sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan yang sudah dilakukan. Cukup banyak pihak yang dilibatkan, unsur-unsur LPPM dan LLDikti, maupun perwakilan dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang diundang pada sesi sosialisasi yang diadakan secara online beberapa waktu yang lalu. Kita lihat di panduan itu ada ketentuan umum bahwa ketua pengusul adalah dosen yang punya NIDN atau NIDK, ini rata-rata kita sudah punya. Kita mengusulkan lewat Simlitapmas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga penelitian maupun lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian, ini kuota dasar kita. Kita boleh mengusulkan 2, setiap dosen yang ber-NIDN berhak untuk mengusul 2 usulan penelitian. Hanya catatan penting pada bagian ini, usulan yang kita buat 2 tadi tidak boleh pada skim yang sama. Komposisinya 1 ketua pada skim tertentu dan 1 anggota pada skim yang lain. Atau kita bisa ikut 2 usulan sebagai anggota-anggota. Tidak boleh 2 usulan itu ketua-ketua. Kecuali pada item di bawahnya dijelaskan, jika ada dosen yang punya H-index lebih besar atau sama dengan 3 untuk bidang sosial humaniora, atau H-index lebih besar atau sama dengan 5 untuk bidang sains teknologi, atau memiliki 1 paten granted atau 5 paten terdaftar, atau memiliki karya seni monumental sesuai dengan Permenristek nomor 20 2017, atau naskah akademik yang sudah dibahas pemangku kepentingan, dapat mengusulkan 4 usulan, 2 ketua, 2 anggota. Tapi catatan pentingnya juga, tidak boleh 4 usulan ini pada skim yang sama. Jadi kalau lihat sekarang yang ditawarkan, kita boleh ikut penelitian dasar, boleh ikut penelitian terapan, boleh ikut penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, boleh kita ikut penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, sudah ada 4 skim yang bisa kita ikuti dan berbeda-beda seperti itu. Ini ada beberapa skema penelitian. Ada penelitian dasar, terapan, pengembangan, dosen pemula, dan seterusnya. Dengan durasi waktu seperti ditampilkan, penelitian dasar 2-3 tahun, tidak boleh 1 tahun, minimal 2, maksimal 3 tahun. Penelitian terapan juga sama, 2-3 tahun, dan seterusnya.
bisa dibaca sendiri. Ketika kita mengusulkan proposal multi-years, jangan diartikan bahwa setiap tahun itu judul penelitiannya berbeda-beda. Tidak seperti itu. Kita membuat satu usulan dengan satu judul penelitian dengan kegiatan selama 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu judul yang sama dengan kegiatan yang berbeda-beda, berlanjut. Tahun pertama lanjut kegiatannya, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, dan seterusnya. Kita lihat beberapa karakteristik penelitian dasar untuk pedoman edisi 13. Penelitian dasar itu bisa diikuti oleh ketua pengusul S3, kalaupun asisten ahli, atau S2 tapi sudah lektor, itu boleh menjadi ketua pengusul. Ketua pengusul harus memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi, seperti tadi dijelaskan di bagian awal, dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2, atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN, IKP, atau buku internasional. Yang diberi warna merah ini adalah panduan tambahan yang berbeda dengan panduan edisi 12 revisi. Karena di sebelumnya yang buku ini tidak masuk. Berarti nanti di sistem akan ada penyesuaian, ada atau yang baru. Jadi atau 3 buku, sehingga nanti jawabannya ya. Bagi teman-teman yang belum punya artikel di database terindeks bereputasi, tapi sudah punya buku 3 atau lebih, maka juga berhak untuk ikut sebagai ketua pengusul di penelitian dasar dengan anggota peneliti 1-2 orang. Luaran-luarannya nantilah kita bahas, tunggu dapat hibah dulu. Jadi bisa kita baca sendiri juga luarannya apa di buku pedoman panduan yang dikeluarkan. Di penelitian terapan kurang lebih mirip-mirip syaratnya. Ketua pengusulnya S3, asisten ahli minimal, atau S2 minimal lektor. Kalau ada yang bertanya, Pak, saya masih S2 asisten ahli, opsinya ada beberapa. Yang pertama, kita jadi anggota dulu. Kalau ingin segera jadi ketua, berangkatlah sekolah. Atau usul japungnya supaya segera lektor. Nah, itu pilihan-pilihan. Ketua pengusul memiliki 2 artikel, sama seperti tadi, atau 3 buku, dan seterusnya. Bedanya di terapan itu ada mitra kita. Nah, mitranya bisa sesuai dengan tujuan penelitian. Anggotanya bisa 1-2 orang dengan luaran yang teman-teman bisa baca sendiri. Di PDP juga sama. Ini hanya bisa diikuti oleh dosen-dosen dari perguruan tinggi klaster binaan. Yang Madya tidak boleh ikut, yang Mandiri tidak boleh ikut, yang Utama tidak boleh ikut. Nanti TKT-nya kita bahas tersendiri. Ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, sama seperti penelitian dasar yang tadi, hanya beda level evaluasinya saja. Penelitian terapan juga sama, seperti terapan yang tadi, hanya kalau kita merencanakan mengikuti penelitian pada skim desentralisasi unggulan perguruan tinggi masing-masing, ini harus dipastikan bahwa usulan kita sesuai dengan renstra penelitian yang dibuat oleh LPPM kampus masing-masing. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan LPPM, tanya renstranya seperti apa, tema-tema penelitian unggulannya apa saja,
kita akan menyesuaikan dengan itu. Sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk bersama-sama mencapai tema-tema riset, mencapai target yang sudah ditetapkan oleh LPPM kita masing-masing. Penelitian terapan unggulan perguruan tinggi juga sama pada TKT 4-6, sama dengan penelitian terapan pada skim kompetitif nasional yang tadi. Ini ada beberapa informasi terkait protokol penelitian di tengah pandemi. Peneliti berkewajiban melakukan yang terbaik yang mampu dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan risiko dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari penelitian serta memaksimalkan manfaat. Peneliti wajib mematuhi seluruh protokol kesehatan dalam penelitian di tengah pandemi, baik penelitian lapangan maupun penelitian laboratorium sesuai dengan risiko, metodologi, dan bidang ilmu masing-masing. Dalam hal rasio risiko terhadap manfaat terlalu tinggi untuk terus melakukan penelitian dengan cara atau metode tertentu, peneliti perlu melakukan modifikasi penelitiannya untuk menurunkan risiko atau menunda hingga kondisi kesehatan dan keselamatan memungkinkan. Perubahan dan adaptasi metodologi penelitian dan strategi dalam konteks pandemi dapat dilakukan sejauh modifikasi tersebut masih memenuhi kaidah ilmiah dan tidak mengorbankan standar etika penelitian dan kaidah dasar pengabdian masyarakat, termasuk tidak mengorbankan keselamatan tim peneliti maupun yang dijadikan objek penelitian. Ada beberapa tema-tema yang disarankan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 pada masing-masing bidang kita. Multidisiplin bisa sama-sama berkolaborasi, mencari solusi atau menyiapkan model pemecahan masalah pada masalah-masalah yang sedang dihadapi, baik terkait dengan peralatan maupun obat-obatan, termasuk opsi-opsi yang lain yang mungkin kita bisa punya kontribusi untuk menyelesaikan itu.